stunting itu adalah dia mengalami kekurangan gizi kronis. Ya, gizi kronis sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun. Ketika ada anak diukur di setiap bulannya ditimbang, kemudian diukur panjangnya, ternyata terdeteksi banyak anak-anak di Temanggung itu yang mengalami panjangnya itu kurang dibandingkan harusnya sesuai dengan umurnya. Ini hampir semua kena. Jadi tidak ada di Temanggung ini, di kecamatan ini yang tidak ada stuntingnya. Semua ada stuntingnya. Kondisi ini menggugah kami untuk berkontribusi mencegah stunting, mencoba untuk berkreasi dan berinovasi. Perkenalkan, saya Lois Parayani Wasita. Saya Veronica Eka Putri Sewati. Saya Windy Melkiani. Kami Gen Kiaja dari SMP Kristen Krista Citra Parakan, Jateng 02000156. Stunting merupakan masalah masyarakat yang serius dan masih menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di Kabupaten Temanggung. Kondisi stunting di Temanggung cukup memprihatinkan. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022, tingkat balita stunting berdasarkan tinggi badan menurut umur, Temanggung berada di posisi 2 tertinggi di Jawa Tengah. Kami mencari informasi lebih lanjut dengan seorang dokter di Rumah Sakit Ngestiwaluyo, Kabupaten Temanggung. Jadi untuk data di Rumah Sakit Ngestiwaluyo memang ada dari kasus yang kita temukan ya mungkin dalam 1 tahun ini yang dirujuk ke tempat kita ya mungkin ada sekitar mungkin 5-6 kasus untuk stunting. Jadi yang untuk kasus-kasus yang dirujuk ke rumah sakit memang yang kasus-kasus yang tidak bisa ditangani di puskesmas gitu kan, itu dirujuk ke rumah sakit. Jadi mungkin angkanya nggak begitu besar, tapi kalau di kondisi lapangan sebenarnya kasus stunting ini ya banyak ya. Makin penasaran dengan permasalahan stunting, kami juga mencari informasi lebih lanjut dari buku, referensi penelitian, artikel, jurnal, dan juga berdiskusi dengan guru pembimbing. Dari kondisi ini, semakin tinggi rasa ingin tahu kami tentang bagaimana langkah mencegah atau mengatasi stunting. Ya, jadi untuk mengatasi stunting itu dilakukan dari 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi saat dari janin, kehamilan, menyusui, lalu saat bayi tersebut berusia 0-6 bulan diberikan ASI eksklusif, lalu setelah 6 bulan diberikan kecukupan dari makanan pendamping ASI sampai anak tersebut 2 tahun. Jadi prinsipnya zat gizi itu harus seimbang dari karbohidrat, protein, lemak, lalu vitamin, serat, dan mineral. Kami juga melakukan survei kepada anak-anak PAUD di Sekolah Krista Citra untuk mengetahui kebiasaan pola makan anak terhadap bahan-bahan makanan tertentu. Dari tahapan ini, kami akan mendapatkan pemetaan minat pola makan anak terhadap bahan makanan yang ada. Ya, jadi kalau di Temanggung itu kita kaya akan bahan makanan ya. Jadi ada sayur mayur, ada produk makanan hewani seperti telur, ikan, unggas, itu memang baik. Dari hasil pertanian dan peternakan ini menjadi peluang bagi kami untuk membuat satu makanan tambahan yang syarat akan gizi, berserat, bervitamin, dan tentunya disukai oleh anak-anak. Kita namakan cooking, cookies anti stunting. Di sini, kita akan membuat cookies dengan kandungan di dalamnya terdapat telur, ubi, bayam, dan wortel. Ini akan menjadikan cookies ini syarat akan gizi. Tahap pembuatan cookies ini tergolong tidak mudah. Kami mencoba dengan formula yang pertama, mencoba untuk menyederhanakan dari resep-resep yang kami baca. Namun ternyata adonan kami gagal, dan kami perlu mengulanginya. Setelah beberapa percobaan, kami menemukan perbandingan bahan yang tepat dengan mencampurkan
tepung terigu, mentega, tepung maizena, gula halus, vanili bubuk sesuai dengan hasil uji coba sebelumnya. Kemudian baru mencampurkan dengan ubi, wortel, dan bayam sesuai penyederhanaan perhitungan yang kami lakukan dengan masing-masing perbandingan sebagai berikut. Tahap awal dalam pembuatan cookies ini, kita akan menimbang bahan-bahan yang digunakan untuk memastikan kandungan gizi yang ada di dalamnya. Untuk bagian yang paling mengasihkan dalam proses ini itu sebenarnya adalah mencampurkan dan juga mengaduk-aduk bahan yang sebenarnya belum pernah saya bayangkan ada di dalam sebuah cookies. Dan saya berharap di cookiesnya ini akan enak, bergizi, dan juga disukai oleh anak-anak. Menentukan suhu dan waktu yang tepat supaya cookies yang kita buat benar-benar matang. Bahkan awal-awal kita coba buat, gak sedikit cookies kita gosong dan bahkan ada yang gak matang. Setelah prototipe ini berhasil kita buat, kita akan melakukan uji organoleptik dan uji nutri survei. Uji organoleptik dilakukan pada siswa TKA Krista Citra Parakan, sejumlah 10 responden, untuk memberi penilaian terhadap 3 sampel cookies mengenai rasa, tekstur, dan penampilan. Untuk uji rasa dan tekstur, kami menggunakan 3 sampel dengan kombinasi ubi, wortel, dan bayam yang berbeda. Untuk uji tampilan, kami membuat 3 bentuk yang berbeda. Berikut hasil dari uji organoleptik. Selain itu, kami juga melakukan uji nutri survei. Berikut hasil uji nutri survei dari sampel A, B, dan C. Untuk menjadikan cookies ini menjadi lebih menarik, kami membuat desain kemasan cookies dengan menggunakan Photoshop. Kami membuat outline dan membuat desain kemasan cookies. Nah, ini hasil karya kami, cookies anti stunting. Cookies anti stunting menjadi terobosan sebagai salah satu makanan tambahan untuk mencegah dan mengatasi stunting. Kandungan di dalam cooking terdapat karbohidrat, protein, lemak, serat, dan vitamin. Ini akan memberikan asupan gizi ke dalam tubuh untuk membantu memenuhi gizi seimbang. Kami berharap ke depannya kami dapat mengembangkan penelitian ini dengan melakukan uji proksimat di laboratorium kesehatan daerah untuk mendapatkan uji kandungan gizi yang lebih akurat. Sekian video dari kami. Semoga penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan mengedukasi pentingnya mencegah dan mengatasi stunting. Gihajar!